Chapter One Piece 1066 kita kali ini diberi judul Kehendak Ohara. Nah, judul ini akan berhubungan tentang apa yang terjadi di dalam insiden Ohara. Tepatnya, ini adalah kilas balik yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Jadi kita akan bahas ini nanti ya. Kita akan mulai dulu dari update bocoran kita yang pertama. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang kembali menceritakan kisah dari Germa 66, dan kali ini pasukan Germa beserta dengan Caesar Clown yang bisa untuk melarikan diri dari markas Big Mom. Kemudian mereka kembali ke kerajaan Germa. Jadi sebentar lagi kita akan melihat reuni dari para dua ilmuwan besar dunia. Hal pertama yang dibocorkan di chapter ini adalah Dragon dan juga Vegapunk ini tahu tentang Profesor Clover. Mereka berada di Ohara setelah serangan dari pemerintahan dunia. Ini berarti kejadian flashback ini tepat terjadi setelah serangan Buster Call dari pemerintahan dunia ke Ohara. Setelah serangan ke Ohara ini, Dragon pun memutuskan untuk membentuk pasukan revolusi. Serangan yang mungkin membuat mata batinnya terbuka dan ada yang tidak beres dengan dunia ini. Kemudian masih dikilas balik dari Vegapunk. Kenapa dia tahu dengan semua cerita dari abad kekosongan? Yeps, jadi alasannya adalah sumber pengetahuannya ini semua mengacu pada buku yang dijatuhkan oleh para arkeolog ke danau. Berarti dia sempat membaca beberapa buku ini. Lantas dalam chapter ini pun kita berhasil mengetahui penampilan sebenarnya dari Vegapunk yang asli. Orang ini dengan kepala yang cukup besar. Kita kembali lagi selepas insiden Ohara terjadi. Dragon meminta Vegapunk untuk bergabung dengannya di tentara revolusioner yang dia buat. Tetapi Vegapunk berpikir bahwa kecerdasannya akan digunakan dengan lebih baik di lingkungan yang lebih banyak akal. Vegapunk juga ingin berada di pemerintahan sehingga dia dapat berhubungan dengan marinir dan menjadi informan alias mata-mata dari revolusioner. Mendengar hal ini tentunya Dragon tidak suka. Dragon mengatakan dia akan menjadi anjing gembala pemerintah. Bisa saja pemerintahan dunia memanfaatkan kecerdasan dari Vegapunk untuk kepentingan pribadi dari world government. Dan yaps, seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali keuntungan yang didapat oleh pemerintahan dunia dengan bergabungnya Vegapunk ke mereka. Lanjut, chapter ini pun mengungkapkan bahwa sekelompok raksasa membawa semua buku Ohara ke Elbaf. Kelompok ini dipimpin oleh seseorang dengan perban di sekujur tubuhnya. Yeps, dan terkonfirmasi pada tambahan spoiler pagi ini, pemimpin dari mereka semua adalah Jaguar di Soul. Di akhir chapter, Luffy bertemu dengan Vegapunk yang asli di dalam robot. Kepalanya lebih kecil dibandingkan dengan kilas balik yang kita lihat. Dia memiliki penutup di atas kepalanya. Dan kalian tidak akan siap dengan hal ini. Vegapunk menyebutkan, perang terjadi antara kerajaan kuno dan 20 negara yang terjadi di abad kekosongan.